Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Sebuah asa diapungkan oleh Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu percaya bahwa rekrutan anyarnya Rasmus Højlund bakal jadi mesin gol yang mematikan bagi Setan Merah. Erik ten Hag sendiri optimistis sang striker bakal jadi pemain top bagi MU. Erik ten Hag percaya bahwa Højlund bisa mencetak banyak gol bagi MU. Jadi ia berharap sang striker bekerja keras dan membuktikan bahwa ia memang layak ditebus mahal oleh Setan Merah. Lebih lanjut, Erik ten Hag menyebut bahwa Rasmus Højlund memiliki modal yang cukup bagus untuk sukses di Manchester United. Ia menilai sang striker punya karakter yang tepat untuk meraih kesuksesan di Manchester United. Manchester United dipastikan belum bisa menggunakan jasa Højlund dalam waktu dekat ini. Sang striker mengalami cedera ringan sehingga ia harus absen membela MU untuk beberapa pekan ke depan. Ada kabar buruk bagi para penggemar Manchester United. Mereka harus menunggu agak lama untuk menyaksikan debut Rasmus Højlund. Kemarin Rasmus Højlund resmi diperkenalkan sebagai pemain MU. Ia diperkenalkan sebelum pertandingan MU versus RC Lens di Old Trafford. Namun sayangnya fans MU harus sedikit bersabar menanti debut sang striker karena ia dikonfirmasi mengalami cedera. Laporan Manchester Evening News mengklaim bahwa Højlund belum bisa bermain di skuad mereka dalam waktu dekat ini. Sang striker ternyata datang ke Manchester dengan kondisi cedera. Ia mengalami cedera itu di sesi pramusim Atalanta. Namun laporan itu menyebut bahwa cedera yang dialami striker timnas Denmark itu tidak terlalu parah. Jadi proses pemulihan cederanya berpotensi cukup cepat. Laporan yang sama mengklaim bahwa Højlund sendiri berkemungkinan besar akan absen selama beberapa minggu untuk bisa debut di Manchester United. Selain karena faktor cedera, ia juga masih belum cukup fit bermain karena pramusim Atalanta baru dimulai beberapa pekan lalu. Jadi ia butuh waktu untuk kembali ke performa terbaiknya dan juga untuk menyesuaikan diri di skuad Manchester United. Daftar peminat Eric Bailly di musim panas ini bertambah. Ada dua klub asal Arab Saudi yang dikabarkan berminat pada bek Manchester United tersebut. Dilansir The Daily Mail, ada klub baru yang tertarik merekrut Eric Bailly di musim panas ini. Klub itu berasal dari Arab Saudi. Menurut laporan tersebut, klub yang berminat pada jasa Eric Bailly adalah Al Ittifaq. Tim besutan Steven Gerrard itu sedang mencari armada baru di lini pertahanan mereka. Karena Steven Gerrard menilai armada lini pertahanan timnya kurang mumpuni. Steven Gerrard sendiri tertarik untuk mendatangkan Eric Bailly karena ia tahu rekam jejak sang bek selama di Inggris. Ia menilai Eric Bailly bisa menjadi pemain yang bagus untuk timnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Al Ittifaq benar-benar serius ingin mendatangkan Bailly. Mereka sudah mendekati agen sang bek. Mereka mengutarakan keinginan mereka memboyong Eric Bailly ke Arab Saudi. Al Ittifaq menjanjikan jam bermain reguler plus gaji yang besar jika ia mau pindah ke Arab Saudi. Jadi mereka berharap sang bek mau menerima tawaran mereka tersebut. Alvaro Fernandes nampaknya tidak akan membela Manchester United di musim 2023-2024. Sang bek dikabarkan akan dilepas ke Spanyol di musim panas ini. Namun laporan Estadio Deportivo mengklaim bahwa Fernandes tidak akan membela MU di musim depan. Ia dikabarkan akan dilepas ke Spanyol. Erik ten Hag sebenarnya puas dengan penampilan bek asal Spanyol itu. Namun ia menilai Fernandes butuh jam bermain lebih agar perkembangannya lebih maksimal. Ia tidak bisa memberikan itu pada sang bek karena slot bek kiri MU musim ini sudah terisi Tyler Malacia dan Luke Shaw. Jadi ia menilai meminjamkan sang bek bakal jadi opsi terbaik untuk saat ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah menemukan klub yang cocok untuk Fernandes di musim depan. Klub La Liga Real Betis dilaporkan tertarik pada sang bek. Mereka sedang butuh bek kiri baru untuk musim 2023-2024. Erik ten Hag sendiri menilai Real Betis jadi opsi yang bagus karena Real Betis bermain di level tertinggi sepak bola Spanyol. Selain itu, mereka juga siap memberikan jam bermain reguler bagi Fernandes.
Jadi MU bakal menyeriusi tawaran ini. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Jarrad Brand White cukup terbuka di musim panas ini. Everton dilaporkan siap menjual sang bek di bursa transfer kali ini. Menurut laporan Football Insider, Manchester United bisa mengamankan jasa Brand White dengan harga yang terjangkau. Ini disebabkan kontrak sang bek bisa tersisa 2 tahun lagi di Goodison Park. Ia juga masih terikat dengan kontrak bernilai kecil, jadi MU tidak perlu keluar uang banyak untuk merekrutnya. Laporan itu menyebut bahwa Setan Merah hanya perlu menganggarkan sekitar 25 juta pound sterling untuk mengamankan jasa sang bek di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, MU belum bisa bergerak untuk mendapatkan jasa Brand White. Ini disebabkan dana transfer Setan Merah telah habis, jadi mereka harus menjual sejumlah pemain terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan jasa sang bek. Mereka menunggu Harry Maguire terjual terlebih dahulu di musim panas ini, baru mereka bisa merekrut sang bek. Kiper Manchester United Andre Onana buka suara terkait gol yang dicetak RC Lens ke gawangnya kemarin malam. Sang kiper secara terbuka mengakui bahwa gol itu merupakan kesalahannya. Onana mengakui bahwa gol RC Lens itu terjadi karena kesalahannya, jadi ia siap bertanggung jawab atas kesalahan itu. Onana juga menyebut bahwa ia kini tidak sabar untuk mengawali musim kompetisi baru bersama Manchester United. Ia siap memberikan yang terbaik agar Setan Merah bisa berjaya. Sheikh Jassim sangat percaya diri bahwa ia memenangkan pembelian MU dan semuanya akan dituntaskan pada bulan November. Saga panjang penjualan MU akan segera menemui hasil dengan pengusaha asal Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani menjadi yang terdepan dalam pembelian ini. Perkembangan ini muncul setelah tuduhan bahwa pemilik saat ini, keluarga Glazer, lambat dalam negosiasi terkait penjualan klub. Beberapa pekan terakhir telah terjadi kemajuan signifikan dalam diskusi dengan potensi penjualan 6 miliar pound sterling sekarang semakin dekat. Menurut laporan oleh The Sun, laporan lebih lanjut mengklaim bahwa Setan Merah berharap bisa menyelesaikan kesepakatan pada bulan November. Tawaran Sheikh Jassim menawarkan jalan yang lebih mudah menuju kepemilikan, berpotensi menghindari masalah yang dihadapi oleh saingan utama Sir Jim Ratcliffe. Di luar pengumpulan pengambil alihan yang sedang berlangsung, ada spekulasi bahwa keluarga Glazer mungkin masih mempertimbangkan investasi eksternal sembari mempertahankan posisi mereka di Old Trafford. Berbagai pengusaha asal Amerika dilaporkan telah menunjukkan minat untuk membeli saham minoritas di klub tersebut, menunjukkan potensi perubahan lengkap kepemilikan. Manajer Manchester United Erik ten Hag merasa puas dengan kemenangan timnya atas RC Lens kemarin malam. Ia menilai timnya telah menunjukkan daya juang yang apik di laga tersebut. Erik ten Hag mengaku puas melihat comeback ini karena ia menilai timnya bisa tetap sabar dan tenang dengan usaha mereka berbuah manis. Erik ten Hag juga menyampaikan kepada skuad Manchester United agar tidak terlalu banyak membuang-buang peluang yang mereka dapatkan. Ia menilai timnya harus lebih efisien untuk menyelesaikan peluang yang sudah mereka ciptakan untuk menjadi gol. Piers Morgan memberikan komentar nyinyir soal aktivitas Manchester United di bursa transfer awal musim 2023-2024 ini. Bagi Piers Morgan, 3 pemain yang dibeli MU tidak memberikan kesan positif. Setelah kasus Ronaldo, Piers Morgan seolah menjadi haters bagi MU. Dia acap kali membuat komentar pedas untuk Setan Merah. Manchester United sejauh ini telah membeli 3 pemain pada awal musim 2023-2024. 3 pemain tersebut antara lain Mason Mount, Andre Onana, dan Rasmus Højlund. Jadi untuk rangkuman, United telah menghabiskan 40 juta euro untuk menjaga gawang yang tidak bisa menghentikan tembakan dari garis tengah, buka Piers Morgan. 60 juta euro untuk gelandang yang tidak bisa mengenai sasaran gawang terbuka setinggi 6 kaki, dan 72 juta euro untuk striker saya belum pernah dengar namanya, sambung Piers Morgan.
Legenda Manchester United Peter Schmeichel memberikan pujian untuk kiper setan merah, Andre Onana. Menurutnya, penjaga gawang berusia 27 tahun itu sudah menunjukkan kemampuannya di pramusim. Peter Schmeichel juga mengaku mengikuti permainan Andre Onana sejak beberapa musim terakhir. Ia pun yakin kiper berusia 27 tahun itu bisa mentereng bersama Manchester United. Saya sendiri sudah mengikuti Andre Onana dari musim lalu, dan saya berpikir dia sudah melakukan tugasnya dengan baik di Ajax maupun di Inter. Jadi saya berharap dia akan bisa melakukan hal yang sama untuk Man United, imbuh Peter Schmeichel.